Haleluya. Karena kasih setianya kita telah memasuki hari ke-10 di bulan Januari ini. 10 hari sudah kita menikmati perjalanan bersama Tuhan. Merajut pengalaman kasih Tuhan yang besar untuk kita. Di hari ini melalui pujian, doa, dan perenungan firman-Nya, kita akan belajar untuk memaknai karya Allah dalam alam semesta ini. Pembelajaran yang akan membuat kita semakin menghargai akan alam ciptaan Allah dan membangun sikap positif terhadap lingkungan di mana kita berada. Sekarang, sebelum memasuki persekutuan, mari persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Jemaat terkasih, mari berdiri, menyambut kehadiran Allah dengan firman-Nya. Mari kidungkan pujian mengagungkan nama-Nya yang kudus, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Sehari-hari yang besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing yang melandasi akan ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam Mazmur 148 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 148 ayat 1 sampai 6 yang demikian bunyinya. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit.
Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Demikianlah nats pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim, serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, terunaklah darah orang tua dan yang muda. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Tuhan, Allah pencipta semesta, di hadapan-Mu kami tersungkur dalam penyesalan akan ketidakmampuan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki sebagai partner-Mu mengelola bumi dengan segala kekayaan di dalamnya. Kami kerap jatuh dalam keserakahan, hingga dengan semena-mena kami mengeksploitasi alam dan menimbulkan kerusakan yang merugikan bukan hanya bagi angkatan kami saat ini saja, tetapi juga bagi anak cucu kami. Ya Tuhan, kasihanilah. Kami mengaku bahwa kami cenderung lalai menghargai akan sumber daya alam yang kami miliki, sehingga kerap kami mempergunakan dengan tidak bertanggung jawab sumber daya air maupun energi, seperti dengan membuang-buang air, mempergunakan listrik dengan boros, membuang sampah sembarangan, hingga mencemari akan sungai, kali, got, laut, ataupun dataran sekitar kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Tolonglah kami agar kami lebih menghargai alam ciptaan-Mu dan membangun sikap positif terhadap lingkungan di mana kami berada, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih bertanggung jawab dan menjadi saksi-Mu dalam keberadaan hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1, 2, dan 5 yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau,
mengampuni kesalahan karena dosaku. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-24. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24 yang menyatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersyukurkan Tuhanku karena rahmat tak berbanding yang berlimpah bagi
segalanya diciptakan bagiku. Ku temukan semuanya menyenangkan hatiku. Ku mau bersyukur kepada Tuhan, maka kasih-Nya melimpah bagiku. Dalam hidupku dikawal oleh Roh dan firman-Nya yang menuntun dan mengawal masuk dalam terang bakal. Bersyukur memuji Tuhanku. Walau topan menggeram dan gelombang menyerang, Tuhan kemuliaan hidupku. Ombak dahsyat pun teduh, ikut perintah-Nya penuh. Yesus penolong yang teguh, walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap, tak berubah dan kekal selamanya. Ku mau memuji, ku mau bernyanyi, ku mau bersyukur memuji Tuhanku. Walau topan menggeram dan gelombang menyerang, Tuhan kemuliaan hidupku. Ombak dahsyat pun teduh, ikut perintah-Nya penuh. Yesus penolong yang teguh, walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap, tak berubah dan kekal selamanya. Ku mau memuji, ku mau bernyanyi, ku mau bersyukur memuji Tuhanku. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita. Sesuai dengan Sabda Gunadharma, maka bacaan kita di saat pagi ini terambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 104 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami datang menghampiri hadirat-Mu mengucap syukur. 10 hari telah kami tapaki dalam tahun yang baru ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan untuk kami. Dan ketika kami saat ini akan kembali belajar dari Alkitab, kuasailah kami dengan Roh Kudus. Sehingga ketika kami membaca Alkitab, hamba-Mu jelaskan bagi kami, maka semua itu akan menolong kami untuk boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami dalam hidup kami seminggu ke depan. Kuasai kami semua Tuhan dengan Roh Kudus. Dan biarlah kami semua boleh paham. Kami boleh juga melakukannya dalam hidup gumul juang kami seminggu ke depan.
Bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pujian dalam Kidung Jemaat 60 yang berjudul Hai Makhluk Alam Semesta. Lagu itu syairnya digubah oleh Fransiskus Assisi dengan judul asli Altissimo Omnipotente. Lagu itu dikarang pada tahun 1225. Dan pada saat itu ketika dia mengarang syair itu, menulis syair itu, Fransiskus Assisi sedang berada dalam keadaan sakit keras dan pandangannya pun sudah sangat menurun. Luar biasa bahwa di tengah-tengah sakit yang ia alami, dia bisa mengubah sebuah syair yang sangat indah yang memperlihatkan akan ketakjubannya terhadap karya Allah dalam kehidupan manusia. Fransiskus Assisi atau seringkali disebut dengan Fransiskus dari Assisi adalah seorang biarawan yang memberitakan Injil dan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang miskin dan terpuruk di Italia. Dan ia dikenal sebagai orang yang sangat mengagumi akan alam yang dilihatnya sebagai sentuhan tangan Tuhan. Dan kecintaannya kepada alam itu dilukiskan oleh seorang pelukis Italia terkenal bernama Giotto, yang pernah melukisnya saat ia memberi makan burung-burung. Sehingga kecintaannya kepada alam yang merupakan karya Allah itulah yang mendorongnya untuk menciptakan syair-syair yang begitu indah tentang alam semesta ini. Kalau ibu bapak saudara perhatikan pada bait 1, 2, 3, dan 4, semuanya itu menggambarkan tentang bagaimana kemahakuasaan Allah dalam ciptaannya. Kekuasaan Allah, kekuatan Allah itu tergambar dalam alam ciptaan ini. Entahkah itu surya, kemudian juga entahkah itu angin, entahkah awan berarak, entahkah itu hawa,
entahkah itu musim-musim yang ada. Ya, semua itu digambarkan dengan begitu indah oleh Fransiskus dari Assisi sebagai bentuk kekagumannya terhadap perbuatan Allah dalam alam ciptaan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini juga menunjukkan akan kekaguman pemazmur terhadap Allah, di mana kebesarannya dapat dilihat melalui alam ciptaan. Bagaimanakah kebesaran Allah dalam ciptaan itu digambarkan oleh sang pemazmur? Mari jelajahi kekaguman pemazmur melalui bacaan kita pada saat pagi hari ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai catatan awal bagi kita, yang pertama bahwa studi kitab suci memasukkan kitab Mazmur sebagai salah satu bagian dari kitab hikmat. Dan dia diterima sebagai kitab suci oleh komunitas Kristen, dan kitab Mazmur telah dibaca dan dipahami oleh banyak generasi. Nah, kitab Mazmur itu, Ibu Bapak Saudara, telah menghasilkan juga sebagai sumber pengetahuan, dia telah menghasilkan sejumlah riset historis dan kesusastraan yang dilakukan oleh banyak sarjana kitab suci. Ya, dan kalau kita lihat pembagian dari Mazmur, maka kita akan melihat bahwa Mazmur itu dia dibagi ya pada 4 bagian. Yang pertama, kitab pertama terdiri dari Mazmur 1 sampai 41, kitab kedua tersusun dari Mazmur 42 sampai 72, yang ketiga adalah Mazmur 73 sampai 89, dan yang keempat Mazmur 90 sampai 106, dan terakhir kitab kelima yaitu Mazmur 107 sampai 150. Dan perikop pembacaan kita dalam pembagian Mazmur masuk dalam kitab keempat. Dan menurut David G. Barker, dia mengatakan bahwa Mazmur 104 ini merupakan himne pujian yang mengagungkan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara dunia. Selain itu, Ibu Bapak Saudara, Mazmur 104 juga memiliki liturgi, ya, sama seperti Mazmur 103. Jadi Mazmur 104 ini bisa kita lihat catatan buat kita sebagai bagian dari liturgi dan juga memiliki tujuan pembentukan spiritual. Mengapa demikian? Ya, karena Mazmur 104 mau mengajak setiap pembacanya untuk merenungkan bagaimana Tuhan hadir melalui ciptaannya, yaitu alam semesta. Fenomena alam menjadi tempat kemuliaan Tuhan terpancarkan. Seperti apakah bentuk kemuliaan Tuhan yang terpancar itu? Mari kita lihat dalam perikop bacaan kita pagi ini. Bacaan kita dibuka pertama dengan ungkapan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar." Ibu Bapak Saudara, pernyataan ini merupakan pengakuan iman pertama dari pemazmur bahwa Tuhan itu sangat besar dan tidak terpahami. Ya, dan meskipun Ibu Bapak Saudara, pengakuan tentang kebesaran Allah itu banyak kita jumpai dalam Mazmur, tetapi kalau kita lihat dia punya kedalaman arti yang begitu khusus. Ya, di mana kita melihat bahwa Allah digambarkan keagungan dan semaraknya itu adalah melalui ciptaannya di semesta ini. Dan dalam gambaran kita, Ibu Bapak Saudara, ya mari perhatikan pada ayatnya yang kedua, 1b dan kedua. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda,
yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Ya, dari sini kita bisa melihat ya bahwa dalam Mazmur ini terungkap bahwa dia adalah raja yang pakaiannya adalah keagungan dan semarak. Terang itu adalah selimutnya. Nah, kata terang di sini Ibu Bapak Saudara itu mau merujuk kepada sifat Allah ya yang agung dan semarak. Ya, jadi melalui alam ini, melalui terang yang ada dalam bumi ini, terlihatlah akan keagungan Allah. Terlihatlah akan semaraknya Allah melalui alam semesta ini. Ya, kemudian kita lihat pada ayatnya yang kedua B sampai 3a. Yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Ini bicara tentang apa Ibu Bapak Saudara? Ini bicara tentang Tuhan yang dalam kuasanya dia menciptakan langit. Dan pada 3b sampai 4 perhatikan. Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini ya, gambaran awan, angin, dan nyala api ya, yang disebutkan bersama itu mau menyatakan kekuatan-kekuatan alam yang menyertai badai. Jadi kalau untuk masyarakat Kanaan atau masyarakat yang ada di sekitar kaum Israel, ya, awan, angin, nyala api, semua itu adalah milik Baal. Ya, itu menunjukkan kuasa Baal. Tetapi dalam konteks kita, ya, maka pemazmur menggambarkan bahwa awan, nyala api, angin yang menyertai badai itu adalah karya Allah. Itu adalah sebuah pertanda akan kekuatan dari Tuhan Allah. Ya, jadi bukan Baal yang menguasai awan, angin dan nyala api, tetapi Tuhan Allah. Jadi semua yang terlihat dahsyat di langit di atas itu adalah punyanya Allah. Lalu di ayat yang kelima, perhatikan ayat kelima. Yang mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Di sini kita melihat ya bahwa tergambarlah Tuhan sebagai pencipta bumi. Kalau yang tadi dia pencipta alam, ya, dia pencipta angkasa, dia pencipta awan, angin, dan nyala api yang menyertai akan badai. Maka pada ayat 5 menggambarkan dia adalah pencipta bumi. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita melihat ya bahwa pemazmur dia melihat kebesaran Allah yang sungguh luar biasa dan tak terselami itu, maka kebesaran Allah itu salah satunya bisa dia lihat melalui alam semesta ini. Apa yang ada Ibu Bapak ingat satu nyanyian dari Kidung Jemaat yang juga bicara tentang karya Allah? Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku ruriuku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Lagu itu ya menjadi satu gambaran juga seperti halnya Mazmur 104 dan Kidung Jemaat 60 tadi ya, bahwa kebesaran Allah
itu bisa terlihat melalui semua karya cipta yang ada di dunia ini. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita Ibu Bapak Saudara, apa yang bisa menjadi relevansi firman Tuhan ini dalam hidup kita? Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini kita ada di hari Minggu pertama sesudah Epifania. Epifania itu berarti penampakan. Ya, jadi bagaimana Allah tampak melalui karya-karyanya dalam hidup manusia. Kalau dalam tahun-tahun yang lalu kita melihat perenungan Epifania itu bicara tentang misalnya Yesus yang dibawa ke bait Allah ya untuk menerima sunat ya, seperti yang kita baca dalam Injil Matius atau Lukas ya. Tetapi pada tahun ini kita melihat ya penampakan Allah, kehadiran Allah itu melalui alam semesta ini. So, apa yang menjadi relevansi untuk kita? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita melalui perenungan ini kembali diingatkan bahwa sesungguhnya Allah adalah pencipta langit dan bumi. Semua yang bisa bergerak, semua yang terjadi dalam dunia ini, ya, rotasi yang ada dalam dunia ini, semua Allah yang buat, semua Allah yang kerjakan. Dan itu berarti Ibu Bapak Saudara, kekuasaan Allah sungguh luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melihat bahwa Allah lah yang menjadi pencipta langit dan bumi, dan semua yang Dia ciptakan itu menggambarkan akan kuasanya dalam kehidupan kita, maka bacaan kita juga mengingatkan untuk bagaimana kita juga membangun sikap positif terhadap lingkungan ini. Ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa kita adalah partner Allah. Saudara dan saya diciptakan Allah untuk menjadi partner Allah. Apa yang Allah katakan? Ketika dalam kitab Kejadian, ketika Dia menciptakan langit dan bumi dan manusia, Dia katakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu mengandung sebuah tugas bahwa sebagai partner kerja Allah, saudara dan saya punya tugas untuk mengelola bumi dengan segala isinya. Itu berarti saudara dan saya harus menjadi partner Allah dalam mengelola bumi dengan bertanggung jawab. Contoh Ibu Bapak Saudara, sekarang ini kan masa pandemi COVID-19 ya. Disuruh apa salah satunya? Mencuci tangan. Ya kan? Mencuci tangan bersih di bawah air mengalir. Nah, kadangkala keasikan kita ya main air. Jadi nggak sekedar cuman cuci tangan gitu, tapi sekalian main air. Padahal air adalah sumber daya yang tidak bisa tergantikan. Ya. Pada perenungan kita diajar, kita adalah partner Allah. Hargailah akan alam semesta ini. Ya. Yang kedua apa misalnya? Energi. Energi itu juga sumber daya yang tidak bisa lagi diperbaharui. Selalu ingat ya, saya ingat beberapa waktu lalu tuh ada di himbauan ya, jam sekian sampai jam sekian matikan listrik. Kalau saya nggak salah waktu itu ada ya. Nah, ada juga anggota majelis saya yang mengingatkan, jangan buang-buang listrik, harus hemat energi. Ya, jadi sebenarnya selain kita bicara tentang ekonomis, ya hemat, tetapi juga kita menghargai akan sumber daya yang Tuhan sudah bagi kita. Apalagi Ibu Bapak Saudara. Ya, kadangkala Ibu Bapak Saudara, ini kan sekarang hand sanitizer tuh kan banyak banget ya. Ya kan, ada yang bentuk buat spray gitu kan, buat ruangan. Saya tuh lagi mikir tuh sampah-sampahnya semua kemana ya? Ya kan? Adakah kita berpikir seperti itu Ibu Bapak Saudara? Makanya ada bagus juga misalnya ya dibuat itu masker-masker yang dari kain supaya bisa dicuci gitu loh. Karena kalau yang sekali-sekali pakai itu kan itu limbah. Dan itu tidak bisa untuk dia mengurai itu kan lama ya. Kalau saya nggak salah ya, bahan-bahan itu kan mengurai lama.
Gitu nah. Atau apalagi kertas, paperless. Ya, enak banget kita masih bisa dicoret-coret udah dibuang. Ya. Aduh, padahal tahukah kita kertas itu dari apa? Kayu. Nah, kayu ditebangin untuk buat kertas. Gitu. Lama-lama hutan-hutan habislah kita. Gundul semua, kena banjir semua kita. Jadi sebenarnya Ibu Bapak Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam hari Minggu pertama Epifania ini, kita diingatkan bahwa kehadiran Allah dalam semesta ini mengajak kita untuk kemudian menghargai bahwa karena kita adalah ciptaan Allah juga, kita adalah partner Allah, maka kita terpanggil juga untuk membangun sikap positif menghargai akan alam yang ada di sekitar kita. Mulai dari hal yang sederhana, hemat listrik, hemat energi, ya, hemat air, jangan buang-buang air, ya. Taruh sampah, buang sampah pada tempatnya, jangan ke kali, ke got, kemana-mana, membuat sampah menjadi semakin banyak. Ya. Perkecil akan penggunaan plastik. Nah, ya, sekarang kan plastik itu sudah tidak ada lagi di mall lagi, di Indomaret atau apa, suruh pakai paper bag ya. Biasakan itu, budayakan akan budaya-budaya, akan hemat. Kemudian budayakan juga akan ramah lingkungan, ya. Perbanyak akan tanaman-tanaman biopori ya, tanaman-tanaman yang kemudian kita akhirnya back to alam ya, back to nature. Itu sesuatu yang baik Ibu Bapak Saudara. Dengan cara itu kita bisa membangun sikap positif terhadap alam ini. Jadi kita nggak cuma marah, ini corona kapan selesai ya? Ini pandemi kapan selesai ya? Kita nggak cuma sibuk dengan itu. Tapi bagaimana kita membangun sebuah sikap hidup yang lebih ramah terhadap lingkungan. Sikap hidup yang lebih positif terhadap lingkungan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena di dalamnya kita juga bisa melihat kehadiran Allah bagi kita. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadilah sahabat-sahabat alam. Mari jadilah rekan-rekan kerja Allah untuk bisa mengelola akan segala potensi yang ada dalam alam ini. Dan kiranya kita juga akan senantiasa mensyukuri akan rahmat Allah dalam hidup kita. Karena Dia selalu hadir bagi kita semua. Amin. Ibu Bapak Saudara, merespon akan firman Tuhan ini, mari kita kidungkan pujian Kitab Bakti 203A, diawali oleh pemandu lagu. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertera buatan tangan-Mu. Kembang yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu
Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dan mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna bila masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ketika kami boleh ada di hari ke-10 di bulan Januari di tahun 2021 ini, semua karena kasih-Mu ya Bapa. Ketika kami juga boleh menghayati firman-Mu melalui ungkapan pemazmur akan kedahsyatan kebesaran-Mu dalam alam ini, kami diingatkan bahwa Engkau adalah pencipta dan penguasa alam semesta ini. Tapi kemudian kami juga diingatkan bahwa kami sejak awal Tuhan ciptakan untuk menjadi partner-Mu, rekan kerja-Mu, mengelola bumi dengan segala isinya. Itu berarti kami harus bertanggung jawab padamu ketika kami membangun kehidupan kami, ketika kami mempergunakan semua potensi alam yang ada dengan bertanggung jawab. Tuhan, tolong kami. Ampuni akan setiap sikap egois kami yang tidak menghargai sumber daya yang ada dalam alam ini, yang dengan semau-maunya kami pergunakan, dan kami lupa bahwa kalau kami tidak bertanggung jawab, maka satu saat anak cucu kami tidak akan dapat menikmati akan kekayaan sumber daya itu. Tolong kami untuk menjadi lebih positif dalam melihat, menghargai akan potensi alam, menghargai akan sumber-sumber daya alam yang ada, supaya betul-betul kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Bapa Maha Baik, biarlah hamba-Mu yang sudah selesai bicara, tapi Roh Kudus-Mu akan terus bicara dalam hati dan pikiran umat-Mu dan mengajar mereka bagaimana hidup bijak, membangun sikap positif terhadap alam sekitar ini ya Bapa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga sadar bahwa pandemi COVID-19 mengajar kami untuk kemudian melihat bahwa ada cara Allah juga untuk dapat memperbaiki akan alam ini. Kami tahu Tuhan bahwa semua itu Tuhan izinkan untuk membuat kami juga waspada, membuat kami juga lebih menghargai akan alam ini ya Tuhan. Tolong kami untuk membangun sikap yang betul-betul menghargai alam, sehingga kami boleh kemudian menceritakan kepada anak cucu kami bagaimana hidup sebagai ciptaan Allah yang boleh dengan sikap yang tepat bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Bapa, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dalam kehidupan mereka hari demi hari. Biarlah mereka juga boleh menjadi alat-alat Allah, alat-alat kesaksian Allah
yang juga boleh memperlihatkan sikap hidup ramah lingkungan, bersikap positif terhadap sumber daya alam yang ada, dengan menghargai apa yang ada pada mereka Tuhan, yang tidak membuang-buang air atau membuang sampah sembarangan atau hemat energi dan tindakan-tindakan bijak lainnya yang bisa kami lakukan sebagai bentuk sikap positif terhadap lingkungan. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami berdoa tolong kami semua sebagai anak-anak-Mu dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang dapat menjadi pelopor-pelopor gaya hidup ramah lingkungan, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Ketika kami berdoa saat ini, kami ingat akan pergumulan, akan gereja. Tuhan tolong, biarlah ketika kami menggumuli kerinduan untuk boleh beribadah di gedung yang sudah Tuhan anugerahkan buat kami, berikanlah kepada kami tuntunan-Mu Tuhan, dalam proses baik izin prinsip, dalam proses penggalangan dana, dalam proses membangun relasi yang positif dengan sekitar kami. Biarlah Tuhan tolong kami. Hikmat-Mu memampukan kami untuk menjalani semua proses itu dengan kekuatan dari Tuhan. Ketika kami berdoa saat ini, kami serahkan juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Bapa, datang lawat jamah mereka Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka dan juga keluarga. Bagi mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup, kuatkan juga mereka ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan akan saudara-saudara kami yang bersuka cita untuk pertambahan usia pribadi sepanjang minggu ini. Seperti di hari ini tepat anak Berliana Watten yang berulang tahun di hari ini. Biarlah Berliana boleh Tuhan sertai dalam sekolahnya, dalam studinya, dalam pergaulan masa mudanya, juga dalam kehidupan bersama dengan orang tua dan saudara bersaudara. Biarlah Berliana akan senantiasa menjadi sukacita bagi orang tua dan nama Tuhan dipermuliakan selalu. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami serahkan juga hidup bangsa negara kami padamu. Tuhan tolong pemerintah kami, baik tingkat pusat, Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya, dan juga pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Tuhan berkati mereka semua, agar dalam karya layan mereka dapat melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat bangsa yang mereka pimpin. Terima kasih Bapa, hidup seminggu ke depan akan kami jalani. Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh selalu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami seminggu ke depan. Akhirnya, semua kami yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini, baik kami para pelayan liturgi, diakan penatua, maupun pemandu pujian, pemain musik, maupun petugas multimedia, Tuhan berkatilah kami semua, dan terimalah pelayanan kami sebagai sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Saudara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab
dari surat Roma 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun kuat, di seluruh hidup Kau beri. Jemaat Tuhan, jika memungkinkan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 10 Januari 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu dan ibadah Tahun Baru 2021 serta IHMPA, IHMPT dari rumah masing-masing dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Harapan kami, Ibu, Bapa, dan Saudara akan terus berpartisipasi dalam seluruh aktivitas yang dilakukan, baik secara daring atau online maupun tatap muka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. 1. Ibadah pembukaan Tahun Pelayanan 2021. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa untuk mengawali kegiatan pelayanan di tahun 2021 ini, maka akan dilaksanakan ibadah buka tahun pelayanan yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Rabu 20 Januari 2021. Waktu pukul 19 atau pukul 7 malam sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Maggie Claudia Leona Huai, Sarjana Teologi,
pelayan liturgi Penatua Roniah di Malau. Berkenaan dengan kegiatan ibadah ini, maka diharapkan partisipasi dari seluruh pelkat untuk mengisi pujian dalam bentuk video pujian yang akan ditayangkan dalam ibadah. Link Zoom dan password akan diinformasikan kemudian melalui WhatsApp grup presbiter, sektor pelayanan, dan unit misioner. Demikian penyampaian kami dan kiranya dapat menjadi perhatian seluruh pengurus pelkat untuk dapat mempersiapkan anggota pelkatnya untuk mengisi pujian. Terima kasih, Tuhan memberkati. 2. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis jemaat dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat menikmati pertambahan usia di sepanjang minggu ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai dalam seluruh perjalanan hidup. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpib-gpibpacolanrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari jelanglah akan kehidupan gumul juangmu seminggu ke depan dalam penyertaan Tuhan. Senantiasa nikmati kehadiran Allah melalui seluruh tindakannya dalam hidup kita termasuk di alam semesta ini. Dan mari terapkanlah sikap positif terhadap lingkungan, menjadi pribadi-pribadi ramah lingkungan, sehingga kita boleh menjadi teladan bagi kehidupan sesama kita. Mengapa? Karena dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, dan hidup kita juga adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.